Kisah yang akan saya perkenalkan hari ini adalah cerita dari seorang pengirim yang mengetahui perselingkuhan suaminya. Silakan dengarkan dengan santai, dan kami akan sangat berterima kasih jika Anda berkenan memberikan dukungan serta pendapat Anda untuk pengirim cerita di kolom komentar dengan leluasa. Mari kita mulai cerita hari ini. Saya Sari Indah, seorang wanita berusia akhir 30-an yang menjalankan usaha catering masakan rumahan kecil-kecilan di pinggiran Bekasi. Kehidupan ini sungguh sulit ditebak. Karena terkadang, tali penyelamat justru turun dari tempat yang sama sekali tidak kita duga. Suami saya adalah orang yang biasa, disebut star trainer di pusat kebugaran elit kawasan SCBD Jakarta, tubuh berotot yang kekar, wajah yang tak kalah dari selebriti, dan gaya bicaranya yang luar biasa pandai mengambil hati para wanita. Dia selalu berbicara dengan sombongnya, "Aku ini beda kelas sama kamu. Kamu tahu siapa saja klien yang aku tangani? Mereka itu nyonya-nyonya yang termasuk 1% kaum elit di Indonesia." Kesombongannya itu, siapa sangka pada akhirnya akan mengguncang rumah tangga kami hingga ke akarnya. Saya bahkan tidak pernah bermimpi bahwa permainan api berbahaya yang dilakukan suami saya dengan klien VIP-nya yang luar biasa itu akan membawa badai besar yang tak terbayangkan. Ketika saya menghadapi kebenaran yang mengerikan itu, saya merasakan amarah yang membuat darah saya mendidih hingga ke ubun-ubun. Namun ternyata, balas dendam bisa dilakukan tanpa harus mengotori tangan saya sendiri. Suatu hari, sebuah sedan hitam mewah muncul di hadapan saya. Dan tawaran di luar nalar yang diberikan oleh seorang pria tua berambut putih yang turun dari mobil itu. Itulah awal mula titik balik kehidupan saya, suami saya, Dimas Anggara. Dia adalah kepala trainer di pusat kebugaran paling mahal di kawasan SCBD. Awalnya, dia bahkan tidak pantas menjadi instruktur di gym kampung. Tapi sayalah yang memiliki latar belakang ahli gizi yang menyusun menu dietnya, mengatur penampilannya, dan mendukungnya dari belakang hingga dia bisa naik ke posisi itu. Suami saya selalu sibuk. Jadwal latihannya penuh dari subuh hingga larut malam, dan di akhir pekan pun dia selalu beralasan pergi ke luar untuk home training klien VIP. "Sayang, gimana fitting kemejaku hari ini? Otot dadaku kelihatan lebih pumping, kan?" "Oh, bagus. Tapi kamu pulang telat lagi hari ini? Ini kan akhir pekan, istirahatlah sebentar." "Ngomong apa sih kamu? Kamu tahu siapa klien yang mau aku datangi hari ini? Menantu dari Mahardika Group. Kalau bukan aku yang melatih, dia tidak mau olahraga. Kamu tahu berapa bayarannya sekali datang? Itu setara dengan sebulan penghasilan cateringmu." "Iya, kamu memang kerja keras. Tapi kenapa nyonya itu cuma mau olahraga di malam akhir pekan?" "Keluarga konglomerat itu budaya hidupnya beda. Katanya dia mau yang private." "Sudahlah, jangan banyak tanya, siapkan saja shake proteinku." Suami saya memperlakukan saya seperti pembantu sambil bersenandung gembira. Perasaan saya agak tidak enak, tapi karena dia memang membawa pulang banyak uang, saya memakluminya. Berkat gaji yang dibawa suami, saya juga bisa membayar cicilan utang. Namun, firasat seorang wanita itu sungguh menakutkan. Entah sejak kapan, jejak-jejak asing mulai ditemukan di tas olahraga suami saya. Dia jelas-jelas orang yang pergi untuk berolahraga, tapi alih-alih bau keringat, aroma parfum wanita yang elegan dan menggoda justru tercium tajam, dan dari saku baju olahraganya keluar struk dari lounge bar hotel mewah bintang 5. "Sayang, apa ini?" "2 gelas koktail di The Lounge Hotel M seharga 3 juta rupiah, katanya pergi melatih olahraga, kok malah minum alkohol?" "Ah, itu. Nyonya minta konsultasi sebentar setelah selesai olahraga. Orang-orang seperti mereka tidak mau minum di tempat istirahat gym biasa, minimal harus ke lounge hotel, agar obrolannya nyambung. Ini bisnis, murni bisnis. Memangnya kamu ngerti apa?" Suami saya malah marah dan menganggap saya kampungan. Baiklah. Untuk menghadapi tamu VIP, mungkin memang harus bisa mengambil hati mereka. Saya berusaha menenangkan diri, tapi sejak hari itu, tingkah laku mencurigakan suami saya di rumah semakin menjadi-jadi. Suami saya yang biasanya mandi di gym, suatu ketika, mulai sering berlari tergesa-gesa ke kamar mandi begitu sampai di rumah. Persis seperti orang yang berusaha menghapus sesuatu yang menempel di tubuhnya. Selain itu, di laci pakaian dalam suami, pakaian dalam dari merek mewah yang tidak pernah saya belikan mulai bertambah satu persatu. Itu adalah celana dalam, bermerek motif macan tutul yang harganya lebih dari 1,5 juta rupiah per potongnya. "Sayang, celana dalam macan tutul ini apa? Selera kamu kan tidak seperti ini." "Ah, ini. Ah, itu hadiah dari klienku. Katanya hasil PT, personal training. Kali ini sangat bagus. Di SCBD, hal seperti ini adalah etika bisnis.
terima saja dengan santai. Suami saya berkelit dengan alasan etika SCBD, tapi saya bisa menebaknya. Itu bukan sekadar hadiah, melainkan pakaian dalam tempur untuk pamer kepada seseorang. Bukan itu saja, selera makan suami saya pun berubah. Orang yang menganggap semur daging buatan saya adalah makanan paling enak di dunia, suatu hari mulai menyingkirkan meja makan. Sayang, bumbunya dikoreksi dong. Dan ini, bahannya apa? Daging beku? Tiba-tiba kenapa sih? Ini kan makanan yang biasa, kamu makan dengan lahap. Seleraku sekarang sudah naik kelas. Akhir-akhir ini, setelah sering ikut meeting dengan klien dan makan fine dining atau omakase, aku jadi mual makan makanan yang penuh mecin begini. Mana bisa dimakan? Ya kan, Natasha? Maksudku, di rumah klien itu mereka bahkan memanggil koki pribadi untuk masak, sedangkan makanan di rumah kita ini benar-benar kelihatan miskin. Sekali, suami saya membanting sendoknya dan masuk ke kamar. Natasha, nama yang tanpa sadar terlontar dari mulutnya dan ekspresi wajahnya yang anehnya terlihat berbunga-bunga. Saat itulah teka-teki di kepala saya mulai tersusun. Dia bukan klien biasa. Manusia ini sekarang sedang bermimpi untuk membina rumah tangga dengan wanita lain. Kecurigaannya sudah pasti, tetapi saat tidak ada bukti fisik kejadian, penentu justru meledak gara-gara second phone, ponsel kedua suami saya yang berdering saat dia sedang mandi. Suami saya selalu menggunakan dua ponsel. Satu, untuk urusan pribadi, satu lagi katanya untuk mengelola klien. Ponsel untuk klien itu bergetar dan sebuah pesan muncul dengan nama pengirim MyV. IP, Dimas, olahraga pengencangan bokong hari ini keras banget, ya. Pantatku sakit, setengah mati. Untung kamu pijat keras-keras jadi agak mendingan. Lain kali, harus dipijat lebih keras lagi, ya, paham kan? Saat saya mengklik fotonya, saya hampir menjatuhkan ponsel itu di tempat. Itu bukanlah foto selfie wanita yang sedang memakai baju olahraga. Itu adalah foto seorang wanita yang hanya mengenakan mantel mandi di atas ranjang hotel, memegang segelas anggur dengan tatapan mata yang menggoda. Dan di cermin yang memantul di belakangnya, terlihat seorang pria bertelanjang dada memamerkan ototnya sambil tersenyum. Suami saya, Dimas Anggara. Saya langsung menyodorkan ponsel itu ke wajah suami saya yang baru keluar dari kamar mandi. Apa-apaan? Ini? Pijat lebih keras. Terus, foto ini maksudnya apa? Kamu habis guling-guling? Di hotel ya? Oh, kamu sudah lihat? Baguslah. Tadinya aku memang mau bilang. Bagus apanya? Kamu gila? Beraninya kamu selingkuh dan bicara begitu? Sayang. Sari Indah, jangan emosi dulu, dengarkan aku. Ini bukan perselingkuhan. Ini adalah perpanjangan dari bisnis dan lompatan kuantum dalam hidupku. Jangan ngomong-omong kosong. Siapa wanita ini? Wanita yang kamu bilang menantu konglomerat itu? Benar. Natasha Kusuma. Menantu kedua dari Mahardika Group. Suami saya melanjutkan dengan wajah tanpa dosa. Suaminya itu, workaholic yang cuma tahu urusan kantor sampai kayak orang koma, dan di keluarga. Mertuanya dia tidak dihargai. Jadi dia itu ibarat bunga yang kesepian. Aku hanya mengisi kesepian itu dengan jiwa dan ragaku. Memangnya itu dosa? Brengsek kau, mengisi dengan raga? Seorang pelatih olahraga melakukan hal menjijikkan seperti itu? Kamu itu gigolo, ya? Jaga bicaramu. Gigolo apanya? Kamu tahu apa yang wanita ini berikan padaku? Lihat ini. Jam tangan Patek Philippe. Harganya 1,5 miliar. Uang yang tidak akan pernah bisa kamu sentuh seumur hidup meskipun kamu banting tulang jualan catering masakan. Natasha memperlakukanku dengan level yang berbeda. Dia melayaniku seperti raja. Terus, kamu bangga jadi raja karena merayu istri orang. Kalau suaminya tahu, kamu pikir dia akan tinggal diam. Kamu bisa dikubur hidup-hidup tanpa ada yang tahu. Jangan menakut-nakutiku. Natasha, yang akan mengurus semuanya. Suaminya itu cuma direktur boneka. Kekuasaan sebenarnya ada di tangan Natasha. Sebentar lagi dia akan bercerai dan membangun rumah tangga baru denganku. Dia bilang akan membukakan pusat kebugaran di Senayan untukku dan membuatku tinggal di penthouse. Mata suami saya sudah gelap. Dia telah kehilangan akal sehat karena dibutakan oleh uang dan nafsu. Dia menatap saya seolah melihat serangga dan melanjutkan perkataannya. Aku jujur saja Sari, sekarang kita sudah beda level. Kamu itu cuma ibu-ibu catering masakan yang bau bumbu. Aku sekarang adalah orang yang akan naik ke kelas atas. Sebagai ganti karena kamu sudah mengurusku selama ini, akan aku berikan uang ganti rugi. Kalau aku bilang ke Natasha, mungkin dia mau melemparkan uang sekitar 500 juta rupiah buatmu. Ambil uang itu dan pergilah. Suami saya bersiul sambil masuk ke ruang ganti dan mulai memakai pakaian mewahnya. Hari ini aku harus home training lagi, jadi malam ini aku tidak pulang.
Jangan menungguku. Melihat punggungnya yang tak tahu malu itu, saya mengambil keputusan. Cerai? Tentu saja. Tapi aku tidak akan pergi begitu saja. Akan kubuat kau sadar dengan sangat menyakitkan betapa mengerikannya dunia kelas atas yang kau impikan itu, dan bahwa tali penyelamat yang kau percaya itu sebenarnya sudah busuk dan rapuh. Aku akan menghancurkanmu. Keesokan harinya, saya menutup toko dan pergi ke kantor pengacara untuk berkonsultasi. Pengacara itu menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau selingkuhannya adalah menantu konglomerat, mereka pasti menggunakan firma hukum besar untuk bertahan. Meskipun buktinya jelas, untuk mendapatkan ganti rugi 300 juta rupiah pun akan sangat sulit, dan meskipun suami Anda adalah pihak yang bersalah, mereka bisa menyeret Anda ke dalam pertarungan kotor saat pembagian harta gono gini. Ini bukan pertarungan yang mudah. Dada saya rasanya mau pecah karena marah dan tidak terima. Saat saya berjalan, gontai di gang sempit menuju rumah. Dari kejauhan, sebuah sedan hitam besar masuk, memenuhi jalan gang yang sempit itu. Limusin super mewah yang sama sekali tidak cocok dengan kawasan tempat tinggal saya. Siapa yang salah jalan? Pikir saya sambil menepi ke dinding, tapi mobil itu berhenti tepat di depan saya. Kaca jendela kursi belakang perlahan turun, dan seorang pria tua dengan rambut yang sudah memutih menatap saya dengan tatapan tajam. Anda Sari Indah? Siapa? Ya, naiklah sebentar, ada yang ingin saya bicarakan. Tentang masalah pelatih olahraga Dimas Anggara. Jantung saya berdegup kencang. Apakah suami saya membuat masalah besar, atau pihak selingkuhannya mengirim orang? Sebelum saya sempat menolak, seorang sekretaris berbadan tegap turun dari kursi depan dan membukakan pintu belakang. Tanpa sadar saya naik ke mobil itu. Suasana di dalam mobil begitu hening hingga terasa dingin. Pria tua itu memindai saya dan menyodorkan selembar kartu nama. Haris Mahardika, Ketua Mahardika Group, ayah mertua dari Natasha Kusuma, sekaligus konglomerat yang menguasai dunia bisnis Indonesia. Kau tampak terkejut. Aku tidak akan bicara panjang lebar, kau sudah tahu kan, kalau suamimu berselingkuh dengan menantuku? Saya tahu, makanya saya sedang bersiap untuk menuntut tuntutan hukum. Ya. Pilihan yang sangat klise. Sekalipun kau melakukan itu, kau hanya akan mendapat beberapa ratus juta dan terdepak keluar. Tidakkah kau merasa dirugikan? Meskipun saya merasa dirugikan, hukum berkata demikian. Mau bagaimana lagi? Apakah Bapak kesini untuk meminta maaf karena tidak bisa mendidik menantu Bapak? Atau Bapak mau menutup mulut saya pakai uang? Mendengar pertanyaan berani saya, sang ketua malah tertawa kecil. Gadis yang bernyali. Padahal suaminya cuma pria pesolek, tapi kau ternyata punya nyali. Tutup mulut? Tidak. Aku datang untuk membuat kesepakatan. Kesepakatan? Kalau kau melayangkan tuntutan sekarang, menantuku tidak akan bergeming sedikit pun. Sebaliknya, dia akan menuntut cerai anakku dan membuat keributan meminta pembagian harta. Karena dia punya satu kartu as yang diandalkan. Kartu as apa? Maksudnya, hamil. Di perut wanita itu sekarang ada anak, katanya sudah 4 bulan. Rasanya seperti kepala saya dipukul dengan keras. Si brengsek suamiku tidak pernah menyebutkan hal itu, karena dia mengandung cucu berharga penerus Mahardika Group. Dia menuntut agar saham perusahaan anak cabang diserahkan lebih dulu sebagai jatah anaknya, dan anakku yang bodoh itu malah mengiranya sebagai bentuk kasih sayang orang tua, dan sudah mulai sibuk mengurus pengalihan saham. Lalu pemikiranku berbeda. Barang rongsokan bernama menantuku itu, selama 6 bulan terakhir lebih sering menghabiskan waktu dengan suamimu, dibandingkan dengan anakku. Instingku belum pernah meleset sekalipun. Kenapa? Itu anak dari suamimu. Bulu kuduk saya merinding. Suami saya dan selingkuhannya punya anak, dan mereka menipunya dengan mengatakan itu adalah keturunan darah daging konglomerat. Kalau kita membongkarnya sekarang, wanita itu akan menolak tes DNA dan melarikan diri. Atau menggugurkan kandungannya dan pura-pura tidak tahu. Kalau begitu, hanya anakku yang jadi bodoh dan harta akan tetap diperas. Aku ingin mencegah itu. Bapak ingin saya melakukan apa? Tunggu, cukup 3 bulan saja, atau sampai dia melahirkan, berpura-puralah tidak tahu. Entah suamimu tidur di luar atau bermain gila dengan menantuku, biarkan saja. Buat dia merasa aman dan biarkan dia melahirkan anak itu. Lalu apa imbalan yang saya dapatkan? Setiap hari saya pasti akan hidup di neraka. Ketua mengeluarkan amplop dokumen tebal dari dalam jasnya. Di sini ada buku tabungan berisi 5 miliar rupiah. Pinnya adalah tanggal lahirmu. Ini adalah uang muka. 5 miliar? Saat anak itu lahir dan hasil tes DNA membuktikan bahwa itu adalah anak suamimu, aku akan memberikan sinyal. Saat itu juga, kau ajukan gugatan perselingkuhan dan gugatan cerai.
aku akan menugaskan firma hukum terbaik untukmu. Kalau semuanya selesai, aku akan tambahkan 5 miliar lagi. Sebagai bonus kesuksesan, total 10 miliar. 10 miliar. Uang yang baru bisa saya sentuh kalau saya menjual ratusan ribu porsi catering masakan. Bagaimana? Kau mau cakar-cakaran dengan wanita murahan itu dan berakhir hanya dengan 300 juta? Atau tutup mata, tahan beberapa bulan, lalu ambil 10 miliar untuk memulai hidup baru? Dan aku akan memastikan barang rongsokan itu dan suamimu terdampar di jalanan tanpa sepeser pun. Sampah itu harus dibuang ke tempat sampah, bukan? Aku akan mengikat mereka berdua dan memasukkannya ke dasar tempat sampah yang paling dalam. Dengan tangan gemetar, saya mengambil amplop itu. Harga diri, amarah, semua itu adalah kemewahan jika dihadapkan pada realita 10 miliar rupiah dan rencana sang ketua yang bisa menghancurkan suamiku dengan sempurna. Saya akan melakukannya, tapi Bapak harus menepati janji. Injak mereka berdua sampai tulang mereka pun hancur tak bersisa. Kesepakatan tercapai. Setelah pulang ke rumah, saya mulai melakukan metode acting total. Karena saya tiba-tiba menjadi pendiam, suami saya mengira saya sudah ketakutan dan menyerah. Sayang, akhir pekan ini aku mau ke Bali sebentar. Natasha, maksudku klien VIP-ku, bilang dia mau training intensif di villa pribadinya di Bali, 3 hari 2 malam. Iya, kamu memang sibuk. Sini aku bantu siapkan barang-barangmu. Kamu serius tidak apa-apa? Kamu tidak punya niat lain, kan? Niat lain apa maksudnya? Seperti katamu, aku harus sadar diri. Kalau nanti kita bercerai, pastikan saja uang ganti ruginya jelas. Aku kan juga harus menyambung hidup. Tertawa, kamu memang bijak. Ya, manusia memang harus realistis. Jangan khawatir. Kalau aku sudah bersatu dengan Natasha, aku akan pastikan ganti rugimu sangat besar sampai bikin mulutmu menganga. Nanti saat itu, tiba, kita tanda tangan cerai dengan bersih. Kamu juga pakailah uang itu untuk cari hidup baru. Jangan menempel terus padaku dan bersikaplah santai. Paham? Suami saya berkemas dengan sangat antusias. Sebenarnya, melalui sekretaris ketua, Haris, saya sudah tahu bahwa perjalanan itu bukanlah training intensif, melainkan baby moon liburan kehamilan. Selingkuhannya, Natasha Kusuma, telah memberitahu suamiku soal kehamilannya dan merayunya dengan berkata bahwa itu adalah anak laki-laki yang mirip ayahnya. Suami saya pikir dia benar-benar akan menjadi ayah dari pewaris generasi ketiga, jadi dia sudah berkhayal terlalu jauh, ibarat sudah minum air angan-angan 1 ember penuh. Oh, Natasha, sayang, royal kecil kita baik-baik saja, Papa akan belikan banyak makanan enak di Bali, ya? Suami kamu tidak tahu kan? Ah. Si bodoh itu mengira itu anaknya, tertawa, sayangku memang pintar. Sabar sedikit ya, kalau kita sudah bagi 2 hartanya lalu keluar, kita bertiga akan hidup bergelimang harta. Mendengar percakapan telepon yang menjijikkan itu, saya mengepalkan tangan, erat-erat, royal kecil apanya? Anak itu akan menjadi tiket menuju neraka untukmu, begitu dia lahir. Saya sudah diam-diam menyiapkan sesuatu di dalam koper suami, saya. Di sela-sela celana dalam mahalnya yang sangat dia sayangi itu, saya memasukkan sambal terasi sisa makanan saya, dengan tutup botol yang saya longgarkan sedikit. Saat dia membuka tasnya di Bali nanti, pasti pemandangannya akan sangat spektakuler. Itu adalah balas dendam kecil saya. Tingkah gila suami saya tidak hanya sebatas liburan di Bali. Setelah saya menerima tawaran 5 miliar dari sang ketua, dan berhenti ikut campur penyakit Star Syndrome stadium akhir si manusia bodoh itu meledak di pusat kebugaran. Karena dia percaya sebentar lagi akan jadi bagian dari keluarga konglomerat, pekerjaan sebagai trainer gajian sudah tidak dipandang sebelah mata olehnya. Dimas, apa yang kamu lakukan? Klien komplain. Loh, katanya saat sesi latihan, kamu cuma main HP, postur tidak dibenarkan, dia marah-marah minta refund. Aduh, manajer, pelankan suara Anda. Kalau Anda tahu dengan siapa saya sedang chatting sekarang, Anda bisa pingsan. Memangnya dengan siapa? Sama Presiden, Nyonya Natasha Mahardika, menantu Mahardika Group. Anda tahu kan saya trainer pribadinya. Sekarang beliau sedang sensitif karena kehamilannya, jadi saya harus merawatnya. Memangnya sesi latihan itu penting? Merawat apanya? Jangan konyol, kamu itu pelatih gym atau dokter kandungan. Jangan sok lebay deh, memangnya kamu, bapak kandungnya. Berhenti main HP di jam kerja dan cepat cegah refund itu. Gaji, bonus bulan ini hangus untukmu. Kalau biasanya, suami saya pasti akan membungkuk dan minta maaf, tapi tiba-tiba, dia melepaskan seragam atasannya dan melemparnya. Surat peringatan? Bonus? Wah, yang benar saja. Hei, manajer, kamu tidak tahu aku ini siapa? Hah? Kamu gila, ya?
Aku sekarang sudah tidak mau lagi menjilat orang lain demi dapat gaji receh begini. Aku sudah direkrut sama Mahardika Group. Aku akan jadi direktur VIP, center di sana. Mimpi, menghayal terus sana. Lihat saja nanti. Suatu saat, aku akan beli gym ini, dan kamu orang pertama yang akan aku pecat. Hei, para member, mulai hari ini saya berhenti. Kalau mau ambil PT dengan saya, datang saja ke Mahardika Tower di kawasan elit nanti. Tarif saya mulai dari 10 juta per cc. Suami saya berteriak-teriak seperti itu di tengah-tengah pusat kebugaran, meneguk air minum dari dispenser dengan kasar, lalu memberesi barangnya dan pergi. Sesampainya di rumah, dia malah menceritakan aksi berhentinya itu kepadaku layaknya sebuah pahlawan. Sayang, akhirnya aku resign juga. Rasanya lega banget. Aku muak harus membungkuk demi gaji secuil itu. Lalu, bagaimana kalau kamu berhenti tanpa rencana? Terus tagihan kartu kredit gimana? Jangan khawatir. Natasha yang akan kasih uang bulanan. Dan aku sudah hitung, kalau Natasha cerai dan dapat pembagian harta, minimal 500 miliar. 500 miliar. Kalau uang itu diinvestasikan, kita bisa dapat 1 miliar sebulan cuma dari bernapas saja. Kita? Bukannya kita mau cerai? Oh, iya. Awalnya saking senangnya aku sampai lupa. Hei, Sari Indah, aku sudah bilang kan aku akan memberimu uang ganti rugi yang besar. Setelah aku hitung pakai kalkulator, harta Natasha ternyata jauh lebih luar biasa dari dugaanku. Jadi aku putuskan untuk lebih berbaik hati. Aku akan kasih kamu uang seharga deposit apartemen mewah di Senayan. Deposit apartemen? Iya. Pakai uang itu, tutup catering makananmu, operasi plastik sana-sini, dan beli baju-baju yang bagus. Dengan begitu kamu juga bisa ketemu pria yang selevel denganmu lagi, kan? Karena aku akan naik ke kelas atas. Jadi terimalah uang itu sesuai janji dan menghilanglah dengan bersih. Itu bentuk belas kasih terakhirku. Paham? Suami saya berbaring di sofa menatap langit-langit sambil tersenyum-senyum sendiri. Wah, Dimas Anggara, kamu benar-benar gentleman. Konglomerat yang masih memikirkan nasib istri pertamanya, keren banget kan? Dia tidak pernah bermimpi bahwa belas kasih terakhir yang dia bicarakan itu sebenarnya adalah sekop yang sedang menggali kuburannya sendiri. Suami yang sudah berhenti dari pekerjaannya itu kini sudah tidak tahu malu dan secara terang-terangan merancang masa depan indahnya bersama selingkuhannya. Dari rekaman suara yang dikirimkan oleh kantor sekretaris Ketua Haris, saya bisa mendengar mereka berdua duduk di ruang VIP dokter kandungan, menjadikan anak yang belum lahir sebagai jaminan, seolah-olah mereka sudah menjadi pemilik sah Mahardika Group dan meminum air angan-angan seluas kolam renang. Silakan, dengarkan sejenak obrolan tidak tahu malu mereka. Wah, Natasha, lihat, hidungnya mirip banget sama aku. Ini sih calon jenderal. Dokternya juga bilang, anaknya besar ya, mirip bapaknya. Tentu saja. Genetik kamu kan memang bagus. Coba lihat suamiku. Badannya penyakitan. Boro-boro bikin anak, ngurus badannya. Sendiri aja dia nggak bisa. Ibu mertua tiap hari bikinin obat herbal juga percuma, kalau bibitnya beda. Tertawa. Makanya, Direktur Kevin itu harusnya berterima kasih seumur hidup ke aku. Aku kan sudah buatkan penerus yang kuat untuk keluarga yang hampir putus keturunan ini. Suami saya terkekeh sambil memijat kaki selingkuhannya. Obrolan mereka semakin menjadi-jadi. Dimas, dengar baik-baik ya. Begitu anak ini lahir, aku akan bahas soal hibah saham ke papa mertua. Karena cucunya sudah lahir, setidaknya kita harus dapat bagian saham anak perusahaan sebagai hadiah. Oh, iya. Bisa, dapat berapa banyak? Minimal 100 miliar pasti lebih. Dan kalau proses cerai, dengan suamiku mulai, hak asuh pasti 100% jatuh ke tanganku. Karena dia ini, darah daging keluarga Mahardika, papa mertua pasti tidak akan pernah menyerahkannya. Jadi dengan alasan biaya asuh anak, uang bulanannya akan keluar dalam hitungan miliaran. Miliaran? Wah, gila banget. Terus uang itu mau kita pakai buat apa? Pertama, kita buka pusat kebugaran di kawasan elit atas. Namamu, Mahardika Gym, gimana? Kedengarannya keren, kan? Lalu kita pindah ke penthouse. Buat istrimu, lempar saja 1 miliar sebagai ganti rugi, pasti dia mau pergi. Suami saya menggenggam tangan Natasha dengan ekspresi terharu. Natasha, kamu ternyata sudah punya rencana yang matang, ya? Memang otak menantu konglomerat. Itu pintar. Aku sudah melewati asam garam kehidupan di keluarga itu. Papa mertua sangat lemah pada ikatan darah. Fakta bahwa anak ini adalah anakmu, akan kita jadikan rahasia sampai mati. Pertama-tama, kita terima warisan dulu. Nanti, setelah papa mertua meninggal, baru kita kuasai perusahaan ini. Mantap, Haridi, mana kamu dipanggil ketua Dimas pasti akan datang.
Wah, si Royal kita ini benar-benar pembawa hoki. Pembawa hoki. Mereka berdua saling berpelukan dan tertawa terkekeh-kekeh sambil bermain peran menjadi ketua di masa depan. Mendengar rekaman itu, saya melepas earphone dan tersenyum sinis. Silakan saja, bermimpi, itu hak kalian. Tapi sayangnya, mimpi kalian akan hancur. Berkeping-keping hanya dengan selembar kertas hasil tes DNA. Tanpa menyadari fakta bahwa Ketua Haris sudah mengetahui semuanya dan sedang mengasah taringnya, 2 ekor ngengat itu dengan riang gembira melompat ke dalam kobaran api yang menyala-nyala. 3 bulan yang terasa seperti neraka, namun juga menyenangkan itu pun berlalu. Suami saya, Dimas Anggara, tetap sombong dan angkuh tanpa menyadari keberadaan uang 5 miliar di rekening saya. Dan akhirnya, hari penentuan pun tiba. Natasha Kusuma telah melahirkan seorang bayi laki-laki, dan hari itu adalah hari di mana dia kembali dari tempat perawatan pasca melahirkan mewahnya untuk memasuki rumah utama keluarga Mahardika milik Ketua Haris. Ketua Haris menenangkan menantunya dengan mengatakan bahwa ia akan mengadakan pesta keluarga untuk menyambut cucunya, dan beliau juga mengirimkan undangan kepada saya. Dan tentu saja, kepada suami saya yang bodoh dan pengidap delusi tingkat tinggi itu. Pada pagi hari pesta, suami saya sedang berbaring di sofa sambil menonton TV. Saya memasang ekspresi wajah paling iri di dunia, dan melempar umpan kepadanya. Sayang, kamu beruntung banget. Baru saja sekretaris Ketua Haris telepon, katanya. Apa? Bilang apa dia? Natasha nyari aku? Kan kamu dulunya pelatih pribadi Nyonya Natasha. Katanya Ketua Haris ingin memberikan apresiasi khusus kepada pelatih hebat yang telah membantu menantunya melahirkan dengan lancar. Apresiasi? Katanya beliau mengundang suami istri pelatih ke acara pesta penyambutan keluarga hari ini dan akan memberikan bonus uang tunai yang sangat besar. Sepertinya nominalnya lumayan gede. Mata suami saya langsung terbelalak. Dan saya bisa melihat bagaimana otak bodohnya mulai memproses informasi dengan cara yang aneh. Bonus. Nah, kan, tidak mungkin ketua hebat seperti Haris Mahardika tidak menyadarinya. Karena anak yang dilahirkan menantunya tidak mirip anak kandungnya, beliau memanggilku. Karena aku ini ayah kandungnya. Wah, bagus banget. Aku harus segera mandi. Aku harus pakai jas paling mahal yang kumiliki. Sejak saat itu, suami saya membuat keributan yang luar biasa. Sibuk mandi, kembang, memasang masker wajah dengan alasan wajahnya bengkak, dan bertingkah heboh lainnya. Sayang, di mana dasiku? Dasi Hermes yang warna merah itu. Aku harus pakai itu biar mendatangkan hoki. Ada di laci. Tapi bukannya itu terlalu mencolok, katanya ini acara resmi. Aduh, kamu kampungan banget sih, orang kaya, itu suka yang mewah-mewah. Aku ini tamu utamanya hari ini, masa aku pakai baju yang kusam? Sambil bersenandung gembira, suami saya mengeluarkan jas merek mewah berwarna perak mengkilap dari bagian terdalam lemarinya yang dia beli diam-diam pakai uang saya. Berpose di depan cermin, dia mulai memuji dirinya sendiri. Wah, Dimas Anggara, pesonamu masih ada. Hari ini aku akan menemui Ketua Haris dan hanya mengatakan satu hal. Papa mertua, sayalah ayah kandung dari cucu Anda. Maaf saya terlambat memberi salam. Bayanginnya saja sudah merinding saking senangnya. Setelah selesai berdandan, suami saya menyemprotkan parfum ke sekujur tubuhnya, mengoleskan gel rambut tebal-tebal, lalu menarik saya naik taksi. Dalam perjalanan menuju rumah mewah Ketua Haris di kawasan Pondok Indah, suami saya terus berbicara ngawur sambil melihat cermin di dalam taksi. Sayang, gimana, menurutmu, aku kelihatan kayak suami baru menantu konglomerat, kan? Apa? Suami baru? Lihat saja nanti. Ketua Haris pun tidak bisa membohongi darah dagingnya. Kamu belum tahu kan? Natasha cuma ngasih tahu aku, tapi anak laki-laki keluarga, itu katanya impoten. Apa? Impoten? Pak sopir bisa dengar, kecilin suaramu. Katanya peluang dia untuk punya anak itu sangat tipis. Bayangkan betapa hancurnya hati Ketua Haris, tapi anaknya tidak bisa apa-apa, dan tiba-tiba aku memberikan cucu laki-laki yang sehat kepadanya. Jadi, makanya Ketua Haris memanggilku ke sana. Beliau bukan butuh penyubur kandungan, tapi butuh penerus bibit. Ini adalah rencana besarnya untuk mengakui aku ayah kandung dari cucunya, yang sehat ini sebagai mitra tidak resmi di keluarga ini untuk menggantikan anaknya yang cacat itu. Sekalipun aku tidak menikah resmi dengan menantunya, setidaknya beliau akan memperlakukanku dengan layak sebagai ayah kandung cucunya. Kamu, kalau nanti di sana, peka sedikit dan menyingkirlah. Ambil saja amplop uangnya. Mimpimu terlalu muluk, aku cuma mau nonton saja, balasku. Suami saya bahkan bersikap arogan kepada sopir taksi. Pak, nyetirnya yang halus, sedikit dong. Saya ini mau ketemu orang-orang yang sangat penting. Kalau saya sampai mabuk darat bisa repot.
Kita ini mau ke rumah ketua Mahardika Group, paham kan? Oh, iya Pak. Sesampainya di depan rumah megah itu, gerbang yang sangat besar terbuka. Suami, saya turun dengan gaya angkuh, bersikap seolah-olah dia adalah pemilik rumah ini. Di taman, hidangan prasmanan mewah telah disiapkan, dan sebuah kuartet alat musik gesek sedang memainkan musik klasik. Sang bintang utama, Natasha Kusuma, yang mengenakan gaun desainer mewah dan menggendong bayi yang baru lahir, tampak tertawa-tawa dengan keluarga mertuanya. Anak ketua Haris, alias suami Natasha, hanya berdiri mengawasi pemandangan itu dengan wajah tanpa ekspresi. Di taman, itu sudah berkumpul puluhan tamu undangan. Pejabat penting negara, kerabat, keluarga ketua, serta nyonya-nyonya yang dibalut barang mewah dari ujung kepala hingga kaki. Suasananya terasa khusyuk namun glamor. Kuartet musik terus mengalun, mengiringi catering prasmanan terbaik. Dari pintu masuk, suami saya bukannya merasa minder, matanya malah berbinar-binar liar layaknya hyena yang sedang mencari mangsa. Wah, gila, beneran. Sayang, orang yang di sana itu anggota DPR kan? Wah, orang yang itu kelihatan kayak generasi kedua caibol konglomerat di drakor. Tuh kan, aku memang orang yang pantas bergaul di level ini. Tolong diam sedikit, orang-orang pada ngeliatin tuh. Biarin saja mereka ngeliatin. Sebentar lagi, mereka juga akan jadi keluargaku. Suami saya berjalan berkeliling membawa piring prasmanan, menumpuk makanan ke piringnya seolah orang yang kelaparan. Wah, lobsternya gila. Sayang, coba makan, ini. Kapan lagi kamu bisa makan yang kayak gini? Oh iya, aku harus cari Natasha, dulu. Alih-alih langsung mencari Natasha, suami saya justru mendekati seorang pria parubaya yang sedang berdiri di sebelahnya, sambil memegang piring. Pria, itu adalah anggota DPR terkenal yang sering muncul di berita TV. Halo salam, kenal. Anda pengusaha, ya? Ah, iya. Anda siapa? Oh, saya Dimas Anggara. Saya punya hubungan khusus dengan ketua Mahardika Group. Tertawa canggung. Oh, ya, saya sebentar lagi akan membuat pengumuman penting hari ini. Hubungan khusus. Apakah Anda masih kerabat? Yah, kalau bisa dibilang, kami diikat oleh sumpah darah. Sayalah penyelamat yang meneruskan keturunan keluarga ini. Nanti berikan saya kartu nama Anda. Nanti, kalau saya sudah ikut berpartisipasi dalam manajemen Mahardika Group, mungkin kita bisa saling bantu. Anggota DPR itu memandangnya dengan ekspresi orang gila dari mana ini, lalu pergi, menyingkir. Namun suami saya tidak menyerah. Kali ini dia menyusup ke tengah kerumunan nyonya-nyonya kelas atas yang dipenuhi barang mewah. Aduh, nyonya-nyonya, perawatan kulitnya di mana nih? Kelihatannya agak kusam. Saya, ini mantan kepala trainer di SCBD, spesialis untuk mengencangkan bokong dan anti penuaan. Ambil kartu nama saya ya. Ah, kebetulan saya sedang tidak bawa kartu nama sekarang. Tapi sebentar lagi saya akan menjabat sebagai direktur Mahardika Gym. Siapa orang ini? Pelayan? Ya, entahlah. Kayaknya badut yang dibawa si menantu itu. Bau parfumnya menyengat banget kayak orang habis disiram parfum sember. Bisik-bisik orang di sekitar mulai terdengar, tapi suami saya malah mendekatiku dan menyombongkan diri. Lihat kan, orang-orang terpesona sama auraku. Begitu, aku berdiri, aura mahalku langsung terpancar kan? Bukan aura mahal, tapi aura minyak yang terpancar. Dasar tukang bikin malu, tutup mulutmu yang cemong saus. Lobster itu. Saat itulah, sang tokoh utama, Natasha Kusuma, muncul sambil mendorong kereta, dorong bayi stroller. Di sebelahnya berdiri suaminya, Direktur Kevin, yang bertubuh tinggi dengan wajah yang berkesan dingin. Wajah Natasha yang masih belum sepenuhnya pulih dari bengkak sisa persalinan tertutupi riasan tebal, memaksakan senyuman di wajahnya. Dia bersikap manja sambil memamerkan bayinya kepada kerabat mertuanya. Iya, Tante. Jagoan kita ini hidungnya mancung banget, mirip papanya kan? Masa sih? Kayaknya waktu keponakanku kecil nggak begini, wajahnya. Tapi ya mungkin kalau sudah besar nanti bakal berubah. Tepat pada momen itu, suamiku yang tidak tahu malu ikut campur, dengan mulut yang masih belepotan saus lobster. Tertawa, selamat nyonya. Berkat saya, melatih olahraga Anda dengan sangat baik, Anda berhasil melahirkan bayi, laki-laki yang sangat sehat, ya. Kamu gila, ya. Ngapain kamu di sini? Cepat, keluar. Aku sedang melayani keluargaku. Kamu tidak lihat semua orang sedang melihat ke arah kita? Bisik Natasha panik. Ketua Haris yang manggil aku ke sini karena mau berterima kasih. Dan aku juga harus memberi salam pada suami. Nyonya dong. Aku mau bilang aku sudah bertani dengan baik menggantikan semangka tanpa biji itu. Mana? Coba aku lihat wajah si royal kecil kita. Mirip siapa? Dia?
Saat Natasha hendak mendorong suami saya menjauh, suara ketua Haris menggema dari teras lantai 2. Perhatian, semuanya. Tamu penting kita sudah datang, jangan diusir, layani dia dengan baik. Mendengar satu kalimat dari sang ketua, taman itu langsung hening seketika. Ketua Haris perlahan menuruni tangga dan berdiri di depan Natasha, serta di depan saya dan suami saya. Kamu sudah bekerja keras. Terima kasih sudah melahirkan anak laki-laki. Terima kasih, Papa Mertua. Jagoan kita ini mirip sama Kevin, benar-benar gagah. Coba Papa gendong sebentar. Natasha menyodorkan bayinya, namun ketua Haris menaruh kedua tangannya di belakang punggung dan tersenyum dingin. Kalau dia benar darah dagingku, tentu aku akan menggendongnya. Tapi untuk apa aku menggendong anak haram dari orang lain? Ya, Ma, maksud Papa? Hari ini, acara ini bukanlah untuk menyambut cucuku, tapi untuk membasmi lintah-lintah menjijikkan yang hidup sebagai parasit di rumahku. Nyalakan layarnya. Atas perintah ketua Haris, sebuah layar raksasa yang sudah disiapkan di salah satu sudut taman pun menyala. Di atas layar putih itu, terpampang tulisan hitam besar yang berbunyi, surat pemberitahuan hasil tes DNA. Taman itu seketika dipenuhi suara teriakan kaget dan gumaman para tamu. Natasha terhuyung dan hampir menjatuhkan bayinya, sementara suamiku, Dimas Anggara, menatap layar itu, sesaat dengan pandangan kosong, lalu tiba-tiba mulai bertepuk tangan dan tertawa seperti orang gila. Tertawa, apa ku bilang? Kalian lihat kan? Semuanya, lihat, bibitku ini sangat kuat. Ini bukan generasi ketiga Mahardika Group, ini adalah Dimas Anggara generasi pertama. Suami saya berlari dan berdiri dengan penuh percaya diri di depan Ketua Haris. Matanya menyiratkan keserakahan yang menyala-nyala. Ketua Haris, Anda sudah lihat, kan? Anak ini adalah darah daging saya. Karena Direktur Kevin terlalu lemah untuk melakukannya, maka sayalah yang berhasil melakukannya. Jadi, terang saja, saya dengar sperma Direktur Kevin kurang bagus. Daripada garis keturunan keluarga ini terputus, saya sudah berbaik hati menghasilkan anak laki-laki yang sehat untuk Natasha, kan? Meskipun tidak ada hubungan darah, ini kan satu-satunya bayi yang keluar dari rahim menantu keluarga ini, bukan? Suami saya dengan tidak tahu malunya mengangkat bahu. Tolong akui saya sebagai pendonor khusus untuk keluarga ini dan berikan saya kompensasinya, karena saya yang akan membesarkannya bersama Natasha. Nanti Anda bisa mengangkat anak ini sebagai anak adopsi. Karena Direktur Kevin tidak mampu, maka saya yang akan bertindak sebagai kepala keluarga menggantikannya. Bukankah saya ini penyelamat bagi keluarga ini? Ketua Haris mengangkat tongkatnya dan menusuk pundak suami saya. Penyelamat, pendonor, berani-beraninya bajingan tanpa asal-usul sepertimu menaruh benihmu di keluargaku. Ah, Ketua, Anda harus berpikir realistis dong. Apa pentingnya ikatan darah? Yang penting sehat kan? Alasan aku memanggilmu ke sini adalah untuk menghukummu karena sudah memercikan air lumpur ke silsilah keluargaku. Waktunya membuang sampah pada tempatnya. Apa? Membuang sampah? Saat itu, Direktur Kevin yang berdiri di samping melangkah maju dengan tegap dan melayangkan tinjunya tepat ke wajah suami saya. Buak. Terdengar suara gigi yang berbenturan keras, dan suami saya terpelanting jatuh menghantam meja catering prasmanan. Menara gelas sampahnya runtuh berantakan, membuat suamiku basah kuyup tersiram minuman dan sisa makanan. Heh, kamu itu sadar nggak? Situasi ini, kamu itu pria simpanan yang berani-beraninya menyentuh istriku. Semua omonganmu barusan sudah terekam. Kamu baru saja mengakui semuanya sendiri, bahwa kamu berselingkuh dengan istriku dan bahkan sampai punya anak. Bentak, Direktur Kevin. Loh, tapi tadi, Ketua Haris bilang mau kasih bonus. Bonus? Memangnya enak? Kamu akan dapat utang yang tidak akan bisa kamu lunasi seumur hidupmu. Lalu Direktur Kevin menoleh, Natasha Kusuma. Kamu tidak hanya digugat karena menjadi pihak yang menghancurkan rumah tangga ini, tapi kamu juga dituntut atas tuduhan penipuan dan penggelapan dana perusahaan. Penggelapan apa? Apa yang aku lakukan? Selama 3 tahun terakhir, uang pemeliharaan martabat dari mertua, ditambah 35 miliar rupiah dana galeri yang kamu curi, kamu harus muntahkan semuanya. Seluruh rekening dan properti atas namamu sudah dibekukan. Tidak, mungkin. Apartemenku, gedungku, dan gaun serta perhiasan yang sedang kamu pakai sekarang juga dibeli menggunakan kartu kredit perusahaan. Lepas semuanya, sekarang dan keluar. Atau mau kutambahkan tuduhan pencurian? Natasha jatuh terduduk di tempatnya dan menangis meraung-raung. Namun, suami, saya entah belum sadar sepenuhnya akan situasi ini atau sedang dalam fase menyangkal realita, dia justru dengan mata berbinar mendekati Natasha. Natasha, sayang, tidak apa-apa. Biar saja uangnya diambil semua. Kan masih ada aku.
Dan, kamu kan punya apartemen rahasia yang kamu sembunyikan. Kita bisa mulai lagi. Dari sana, aku akan melindungimu. Sayang, bangun dari mimpimu, ujarku, memotong. Apa? Apartemen rahasia itu statusnya cuma sewa, kan? Dan itu pun atas nama suami sah Natasha. Kamu beneran mikir wanita ini orang kaya? Wanita, ini kalau tidak pakai uang mertuanya cuma cangkang kosong. Jam tangan yang dia belikan buat kamu itu, dia gesek pakai kartu kredit perusahaan, jadi semua harus dikembalikan. Apa? Apa maksudnya? Natasha, coba bilang ini nggak benar. Kamu punya uang kan? Kamu bilang mau bukain aku gym. Ini semua gara-gara kamu. Coba aja mulut lemes kamu nggak ngoceh, aku nggak bakal mungkin ketemu orang keren tanpa asal-usul kayak kamu, teriak Natasha. Dua pasangan selingkuh itu mulai saling menyalahkan, saling mencengkeram, dan berkelahi. Persis seperti pertarungan anjing jalanan. Ketua Haris melambaikan tangannya dengan jijik. Tidak ingin melihat pemandangan memalukan itu lebih lama. Kotor sekali, seret mereka berdua keluar. Dan bawa anak haram itu keluar. Juga, jangan kotori halaman rumahku. Para pengawal bertubuh kekar mengangkat mereka berdua bagai kantong sampah dan melemparkan mereka keluar dari gerbang besi yang besar. Natasha menangis sambil menggendong bayinya yang diusir, sementara suamiku menggelinding di aspal dengan sepatu yang lepas sebelah. Setelah pesta bubar, saya diantar ke ruang kerja Ketua Haris. Beliau menepati janjinya dengan menyodorkan amplop berisi cek tambahan sebesar 5 miliar rupiah dan dokumen perceraian. Berkatmu, semuanya bisa diselesaikan dengan sangat bersih. Terima kasih. Apakah 10 miliar cukup? Sebagai kompensasinya, ini lebih dari cukup. Terima kasih karena sudah menepati janji Anda, Pak. Anakku juga sudah melayangkan tuntutan ganti rugi, perselingkuhan kepada suamimu. Dia menuntut nominal yang lumayan besar, sekitar 10 miliar. Mungkin suamimu tidak akan bisa melunasinya walau dia kerja seumur hidup. Ini benar-benar hadiah terbaik. Saya keluar dari rumah besar itu dan melihat keluar gerbang. Di atas jalanan, yang mulai gelap, mantan suami saya dan Natasha duduk berjongkok. Bayi yang baru lahir itu menangis terseduh-seduh mungkin karena lapar, namun tidak ada satupun dari mereka yang mencoba menenangkannya. Mereka malah saling menyalahkan dan terus bertengkar. Pemandangan yang indah, ya, karena buah cinta kalian sudah lahir, kalian harusnya bahagia dong. Sari indah, sayang, tolong selamatkan aku. Aku tidak punya tempat tujuan. Wanita ini ternyata melarat. Dia malah nyuruh aku bayar susu formula. Aku nggak punya uang. Hei, ini kan anakmu. Kamu yang harus tanggung jawab. Aku juga nggak punya tempat tujuan, teriak Natasha. Mbak, Nyonya, tolong bantu saya mohon. Saya salah. Dua orang itu memegangi ujung celana saya dan mengemis. Saya mengeluarkan sebuah amplop dokumen dari tas tangan saya dan melemparkannya ke wajah suami saya. Ini, surat gugatan cerai. Dan yang ini adalah tuntutan ganti rugi yang harus dibayar, Natasha Kusuma kepadaku karena merusak rumah tanggaku. Sayang. Oh iya, Ketua Haris minta aku menyampaikan pesan. Selamat atas impianmu masuk ke keluarga konglomerat. Sekarang kamu benar-benar jadi buronan konglomerat karena kamu dituntut 10 miliar rupiah lebih oleh keluarga konglomerat itu. 10 miliar? Sekarang kamu sudah masuk daftar hitam bank kan? Kabar ini pasti bakal cepat menyebar di industri kebugaran dan karirmu sebagai pelatih gym sudah tamat. Baru pada saat itulah, suamiku sepertinya menyadari kenyataan pahit ini. Dia gemetar hebat hingga ujung celananya yang robek terseret di tanah pun tak dia hiraukan. Sari indah, kamu jahat banget. Kamu sudah tahu semuanya kan? Dari awal kamu pura-pura diam karena mau jebak aku, kan? Syukurlah kalau kamu baru sadar sekarang. Bodoh itu juga dosa. Di saat kamu asyik berkhayal jadi bapak si Royal, aku sudah membuat kontrak dengan Ketua Haris. Sekarang di rekeningku ada uang yang jumlahnya tidak akan pernah bisa kamu sentuh seumur hidupmu. Mbak, Nyonya, dari uang itu, boleh pinjamkan saya sedikit saja? Saya benar-benar tidak punya uang untuk beli susu anak. Papa mertua sudah memblokir semua kartu. Saya, rengek Natasha. Cih, menantu konglomerat kok minjam uang? Pulang saja ke rumah orang tuamu. Oh iya, sahutku. Keluarga kandungmu kan juga bangkrut dan berutang banyak. Katanya selama ini uang dari keluarga Mahardika yang kamu curi dipakai untuk menutup utang mereka? Ya, berarti rumah orang tuamu juga pasti sudah disita sekarang. Kalian sudah tamat. Mendengar itu, tiba-tiba suami saya mengubah drastis sikapnya. Dia meraih ujung sepatu saya dan mulai memohon ampun. Itu adalah puncak dari segala kehinaan. Sayang, tertawa canggung. Maafkan aku pasti kerasukan setan. Aku sama, dia nggak beneran cinta kok.
Aku cuma deketin dia karena katanya dia punya uang banyak. Jadi siapa tahu kecipratan. Cintaku cuma buat Sari Indah seorang. Mari, kita mulai dari awal lagi. Ya, pakai uang itu kita buka kafe dan hidup bahagia. Aku janji bakal kerja keras kayak budak. Singkirkan tangan kotormu dari sepatuku. Budak, kamu itu sekarang sudah jadi budaknya Direktur Kevin. Buat bayar ganti rugi 10 miliar itu, mau kamu jadi kuli bangunan seumur hidup pun, tidak akan cukup. Uang segitu mana mungkin bisa aku bayar. Aku mending masuk penjara. Baguslah, kalau kamu masuk penjara, setidaknya kamu dapat jatah makan gratis. Hati-hati di jalan. Saat itulah, cahaya lampu mobil menyala dari kejauhan, dan mobil Mercedes-Benz putih pesanan baru saya meluncur, masuk dengan mulusnya lalu berhenti di hadapan kami. Sopir titipan valet turun dan menyerahkan kunci mobil itu. Dengan Ibu, Sari Indah, mobil pesanan Anda sudah tiba. Silakan tanda tangani bukti terimanya. Di sini. Iya, terima kasih. Dengan sengaja, saya membuka pintu mobil, lebar-lebar. Aroma jok kulit premium khas mobil mewah, langsung menguar di udara. Mantan suamiku menatap mobil itu dengan mulut menganga kosong. Mobil itu adalah mobil impian yang sangat ingin dia beli, tetapi karena takut dengan cicilannya, dia hanya berani melihat brosurnya saja selama ini. Itu kan mobil impianku. Sari, tolong biarkan aku naik sekali saja. Aku ikut kamu pulang, ya? Kumohon. Tertawa. Maaf ya, mobil ini cuma boleh dinaiki oleh manusia, binatang dan sampah dilarang naik. Nanti kotor. Saya masuk ke mobil dan menyalakan mesinnya. Suara raungan mesin yang bertenaga membuat suamiku dan Natasha menciut dan melangkah mundur. Saya perlahan menurunkan kaca jendela dan mengucapkan salam perpisahan terakhir. Semoga kalian berdua sukses. Mulai sekarang, kalian berdua harus rajin mungut barang. Rongsokan kalau mau bisa bayar uang kontrakan bulanan. Mbak, tolong, kan ada bayi. Terus jagoan kita ini gimana nasibnya? Tangis Natasha. Ya itu urusanmu. Bayi itu hasil dari keserakahan kalian berdua. Kalian yang harus tanggung jawab. Jangan merengek padaku. Oh, Natasha, kamu pasti kedinginan. Pakai ini. Saya mengambil selimut baru hadiah dari dealer mobil yang diletakkan di kursi belakang, lalu melemparkannya keluar jendela. Itu gratisan dari pihak dealer, cocok banget buat kalian. Kalian berdua kan suka barang gratisan. Selamat hidup, bahagia, ya. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Tanpa sedikit pun penyesalan, saya menginjak pedal gas. Diiringi deru mesin yang halus, mobil itu melaju keluar dari tempat yang terasa seperti neraka tersebut. Di kaca spion, saya bisa melihat suamiku mengejar mobil sambil berteriak. Histeris, Sari, jangan pergi, bunuh saja aku, lalu tersandung selimut yang jatuh ke tanah dan jatuh tersungkur. Itu adalah akhir yang sangat memuaskan, sekaligus akhir cerita yang sempurna. 1 tahun telah berlalu sejak kejadian itu. Saya telah menyelesaikan proses perceraian dengan bersih. Jangankan ganti rugi, dari mantan suami saya yang kini hanya punya tumpukan utang, saya memang tidak bisa mendapatkan apa-apa, tapi dengan 10 miliar rupiah dari Ketua Haris, kompensasi saya rasanya sudah sangat lebih dari cukup. Saya telah membuka kafe brunch kecil yang selama ini menjadi impian saya. Toko saya selalu ramai oleh pengunjung setiap harinya, dan saya tidak perlu lagi hidup dalam kemiskinan yang tercekik oleh urusan uang. Beberapa waktu lalu, melalui rumor dari tetangga, saya mendengar kabar tentang mereka berdua. Katanya mereka hidup berdua di kontrakan petak yang kumuh. Dan, setiap malam selalu terdengar teriakan orang berkelahi. Mantan suamiku yang sempat berpindah-pindah kerja sebagai kuli bangunan, kini hanya bisa berbaring karena cedera tulang belakang punggungnya. Sementara Natasha menyambung hidup pas-pasan dengan menjadi tukang cuci piring di warung makan. Setiap kali mereka minum alkohol, mereka akan bertengkar sambil saling menjambak rambut, berteriak, "Kukira kamu orang kaya. Kukira kamu orang hebat." Bayi malang itu dibiarkan, terlantar dan menangis sendirian setiap hari. Mendengar cerita itu, saya meracik secangkir kopi hangat. Pahit di awal, namun, aftertaste-nya terasa sangat manis. Ternyata balas dendam memang seperti itu, rasanya. Melihat orang yang menghancurkan kita hancur lebur dengan sendirinya, tanpa kita harus mengotori tangan kita sedikit pun, tidak ada hal lain yang bisa memberikan sensasi sedahsyat itu. Para pendengar, hidup ini bukanlah undian lotre. Kalau Anda terus mengejar hawa nafsu dan keserakahan yang fana, seperti mantan suami saya, Anda bukan akan mendapatkan uang hadiah, melainkan hanya akan menumpuk utang denda yang luar biasa besarnya. Menjaga kebahagiaan kecil yang ada di sisi Anda saat ini, bukankah itu arti jackpot yang sesungguhnya? Cerita saya sampai di sini. Terima kasih sudah mendengarkan kisah balas dendam panjang saya hingga akhir.
Semoga Anda semua bahagia selalu. Kisah yang kami siapkan hari ini sampai di sini. Jika Anda mendengarkannya dengan menyenangkan, tolong tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi. Di mana Anda mendengarkan kami sekarang? Kami sedang berada di Jakarta. Kami akan kembali lagi dengan kisah berikutnya. Para pendengar, semoga hari ini pun Anda semua berbahagia.